Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala aidan, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahu maulana al-azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Para sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Dan di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan orang-orang yang mencari agama selain Islam, orang-orang yang menjadikan agamanya bukan agama yang diridhai oleh Allah, yaitunya agama Islam, mencari agama di luar agama Islam, maka Allah menyatakan fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerimanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang-orang itu akan mendapatkan kerugian di akhirat kelak. Ini adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Maka kita wajib mengimani dan meyakini bahwa satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Walaupun kita harus berlapang dada dengan orang-orang yang berada di luar Islam, silahkan mereka meyakini bahwa agama mereka adalah agama yang paling benar. Tetapi bagi kita selaku seorang muslim wajib meyakini, karena Allah mengatakan sesungguhnya agama yang Allah ridhai adalah Islam. Maka sekaligus ayat ini mempertegas bahwa orang-orang yang meyakini semua agama itu sama, maka telah bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Orang-orang liberal yang meyakini bahwa agama itu seluruhnya benar dan seluruh yang beragama itu akan masuk ke dalam surganya Allah kelak, maka pemahaman itu sudah terang-terangan berbenturan dengan ayat Al-Quran. Karena Allah menyatakan agama yang Allah ridhai hanyalah Islam, dan Allah menyebutkan orang-orang yang mencari agama selain Islam fala yuqbala minhu, Allah tidak akan menerimanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Para sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa menikmati agama yang mulia ini. Dan bahkan Nabi telah menyatakan, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam adalah agama agung, maka tidak ada agama yang menandingi keagungan agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa untuk bagaimana mendapatkan keselamatan dari dunia sampai ke akhirat kelak, maka kita harus menjadikan agama sebagai perahu penyelamat. Kalau kita ibaratkan, kehidupan dunia ini ibarat menyeberangi samudera lautan yang amat luas. Barangkali inilah agaknya pesan daripada Luqmanul Hakim kepada putranya, bahwa beliau menyebutkan, ya bunayya innad dunya bahrun amiq wa qad ghariqa fiha nasun katsir. Wahai putraku, sesungguhnya dunia ini ibarat lautan yang amat dalam. Wa qad ghariqa fiha nasun katsir, dan sungguh telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Artinya adalah kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini ibarat kita ini bagaikan orang yang sedang mengarungi samudera yang luas.
Maka apa yang kemudian kita jadikan kapal untuk bisa menyeberangi kehidupan ini? Maka pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa satu-satunya kapal penyelamat kita adalah agama Islam. Dan agama berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang masyhur dengan sebutan hadis Jibril alaihissalam yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa kesimpulan dari pokok-pokok agama ada 3, atau para ulama ada menambahkan menjadi 4 pokok. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan, yang keempat adalah tanda-tanda hari kiamat. Maka dari itu, untuk menjadikan agama sebagai perahu penyelamat, maka kita harus faham agama secara utuh dan bagaimana pemahaman agama yang kita terima, yang kita warisi dari para masyayikh, para guru yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak ingin hidup yang sesaat di dunia ini kemudian tidak menaiki kapal yang kokoh, kapal yang kuat, kapal yang bisa dijadikan tumpangan sebagai penyelamat kita. Maka risikonya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Luqman sebagai nasihat kepada putranya, banyak manusia yang tenggelam. Kenapa sampai tenggelam? Karena tidak memakai kapal yang kokoh, yang kuat untuk bisa menyeberangi samudera kehidupan dunia ini. Maka untuk memilih kapal yang kokoh, artinya kita beragama secara benar, memahami agama sesuai dengan manhaj yang telah diwarisi oleh para ulama kita, yang telah bersambung sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama salafun saleh. Maka dari itu kita masuk saat ini pada tahapan yang pertama, yaitunya pokok pertama dari agama itu adalah Islam. Sesuai dengan pertanyaan malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, meminta kepada Rasulullah untuk dijelaskan apa itu yang disebut dengan Islam. Maka Rasulullah kemudian menjawab, Islam adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau sebutkan pilar-pilar Islam yang 5. Maka artinya adalah kalau beliau menjelaskan Islam adalah persaksian kita kepada Allah, persaksian terhadap Rasulullah utusan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan salat, berpuasa, membayar zakat, haji. Maka para ulama berdasarkan hadis ini menyusun pokok-pokok pemahaman, pokok-pokok pembahasan dalam syariat Islam yang dikenal dengan fikih. Maka di dalam fikih diatur berdasarkan riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh para ulama dari Rasulullah dan dari sahabat, dan kemudian diriwayatkan, dibukukan oleh para mujtahid, disusun dengan kaedah yang benar, dengan kaedah yang kuat. Maka lahirlah hukum-hukum syariat secara detail, secara sempurna. Maka pembahasan para ulama menjelaskan pokok-pokok pembahasan dalam kajian fikih, rata-rata itu ada 4 pokok pembahasan besar. Yang pertama yang disebut dengan fikih ibadah, menjelaskan seputar ibadah, mulai dari taharah sampai pembahasan sholat, sampai pembahasan puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan muamalah, jual beli, dan kemudian simpan, kemudian meminjam, kemudian bagaimana kita bermuamalah, apa syarat dan ketentuannya, telah diatur dalam bab muamalah secara detail dan secara rinci oleh para ulama. Yang ketiga yang kita kenal dengan sebutan fikih munakahah, yang berkaitan dengan pernikahan. Yang keempat adalah fikih jinayah, seputar tentang tindakan kriminal. Ada juga yang menambahkan pokok yang kelima, yaitunya fikih siasah, bagaimana perpolitikan dalam Islam. Maka ini adalah rincian daripada al-Islam yang disebutkan oleh Rasulullah dengan 5 pilarnya, yang kemudian dirinci oleh para ulama
dalam kajian fikih, mulai daripada masalah yang paling kecil dijelaskan secara sempurna. Sampailah kita faham dengan agama mulai dari hal yang paling kecil, dari masalah bersuci, kemudian air yang boleh dipakai untuk bersuci, dan kemudian apa yang membatalkan wudhu, apa yang membatalkan sholat, apa rukun sholat, secara sempurna telah dijelaskan oleh para ulama kita. Namun sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam pembahasan fikih dan bagaimana hukum-hukum dalam fikih, maka perlu terlebih dahulu kita sampaikan bahwa agama yang kita jadikan perahu besar untuk mengarungi kehidupan ini memiliki masadir, sumber-sumber dalam penetapan hukumnya. Agar tidak ada hukum yang dilahirkan seenaknya saja, maka perlu disampaikan kepada khalayak ramai, kepada kaum muslimin secara menyeluruh bahwa ternyata hukum yang ditetapkan oleh para ulama dalam agama ini tidaklah dibuat dengan semudah yang kita bayangkan. Maka banyak proses yang harus mereka lewati. Maka dari itu perlu kita jelaskan apa sumber-sumber untuk melahirkan hukum. Maka para ulama bersepakat sumber-sumber dalam penetapan pensyariatan hukum dalam Islam yang disepakati ada 4 pokok. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah, yang ketiga adalah Ijma', yang keempat yang disebut dengan Qiyas. Maka 4 masadir inilah 4 pokok-pokok yang menjadi rujukan dalam penetapan lahirnya sebuah hukum. Walaupun kemudian harus dijelaskan, harus dirinci lagi bagaimana memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat, dan kemudian bisa melahirkan sebuah hukum. Maka ini punya proses yang sangat panjang. Tetapi kita sampaikan secara umum terlebih dahulu bahwa sumber-sumber dalam pengambilan hukum yang disepakati oleh para ulama dari 4 mazhab, dari jumhur ulama adalah 4 sumber hukum. Walaupun kemudian ada khilaf, yang ada sumber-sumber yang mereka pakai seperti al-istihsan, kemudian sadduz dzara'i', fathuz dzara'i', amal ahli Madinah, ada istishab, dan ada masadir-masadir yang lain. Tetapi yang disepakati dari 4 mazhab adalah 4 sumber hukum. Maka bisa kita fahami bahwa syariat Islam sampai pada puncak kesempurnaan itu adalah salah satu daripada bentuk rahmat Allah terhadap kita, bahwa agama mengatur secara detail dalam segala aspek kehidupan kita. Maka dilihat dari sisi fikih adalah sebagai jabaran daripada al-Islam yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang telah kita jelaskan itu. Maka mengatur dan menjelaskan tentang bagaimana aspek kehidupan kita, dari perkara ibadah, dari masalah muamalah sampai masalah munakahah, dan begitu juga dengan jinayah, dan begitu juga dengan siasah dan perpolitikan dalam Islam. Semoga kita bisa memahami agama secara sempurna, tidak melihat agama dari satu sisi saja, atau tidak melihat agama dengan keterbatasan kita dan kemudian menyimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Maka lahirlah tuduhan-tuduhan yang miring terhadap Islam, adalah tuduhan yang lahir dari orang-orang yang melihat Islam tidak secara komprehensif, tidak secara kafah, tidak secara totalitas, tetapi hanya melihat dari satu sisi, dan itu pun masih dipertanyakan tentang kebenarannya. Lahirlah kesimpulan-kesimpulan yang salah, kesimpulan-kesimpulan yang keliru, sehingga inilah yang perlu kita luruskan dan perlu kita fahami agama secara benar. Dan ini agama yang bisa kita jadikan sebagai perahu yang akan bisa menyelamatkan kita. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.